Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman di kelas 3 semuanya? Tetap semangat ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran fikih, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran yang kita pelajari membawa keberkahan dan bermanfaat. Amin. Kita angkat tangannya ya, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bersama ya teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar tentang sholat jamak dan qashar. Tapi untuk di video ini kita belajar tentang sholat jamak terlebih dulu ya. Karena buat sholat qasharnya nanti insya Allah akan dibahas di video selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan sholat jamak. Nah, di sini ada kata jamak. Jamak. Jamak itu artinya kumpul atau gabung. Jadi, sholat jamak adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu atau dalam waktu digabungkan. Nah, sholat fardu itu ada sholat subuh, ada sholat duhur, ada sholat asar, maghrib, dan isya. Tetapi, dari kelima sholat fardu ini tidak semuanya bisa kita jamak. Yang bisa hanyalah sholat duhur sama asar dan sholat maghrib sama isya. Nah, dua kelompok ini tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau mau sholat jamak harus digabungkan dengan kelompoknya masing-masing. Semisal duhur berarti digabungkan dengan sholat asar, dan kalau maghrib berarti harus digabungkan dengan sholat isya. Nggak bisa kalau seumpama kita mau jamak tapi jamaknya sholat duhur sama sholat maghrib, itu nggak bisa. Harus dengan sesuai urutan sholat fardu kita ya. Nah baik, selanjutnya sholat jamak itu dibagi menjadi dua. Ada jamak takdim, ada juga jamak takhir. Nah, pengertian dari jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat dan mengerjakan pada waktu sholat yang pertama. Semisal nih, menggabungkan sholat duhur dan sholat asar. Nah, berarti kita mengerjakan sholat jamaknya pada waktu sholat duhur, pada waktu sholat yang pertama. Begitu juga kita ketika menjamak sholat maghrib dengan isya, berarti kita melakukan dan atau mengerjakan sholat jamak di waktu sholat maghrib. Nah, pokoknya kalau jamak takdim itu berarti di awal ya. Awal berarti kita mengerjakan sholatnya di awal. Selanjutnya jamak takhir. Jamak takhir itu menggabungkan dua sholat dan mengerjakan pada waktu sholat yang kedua. Nah, ini kebalikannya dari jamak takdim tadi ya. Ini semisal ini yang jamak takhir, kita mau mengerjakan sholat jamak duhur dan asar. Berarti kita mengerjakan sholat jamaknya di waktu sholat yang kedua, yaitu sholat asar. Begitu pula dengan kita mau menjamak sholat maghrib dengan isya. Nah, berarti kita mau mengerjakan sholat jamak takhirnya ketika waktu sholat? Iya, ketika waktu sholat isya. Karena jamak takhir berarti sholatnya harus sholat yang kedua dari dua kelompok tadi ya. Kemudian yang terakhir, sebab-sebab diperbolehkannya sholat jamak. Nah, ini sholat jamak merupakan rukhsah. Rukhsah, ada yang tahu rukhsah? Rukhsah itu keringanan. Nah, keringanan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para umat Islam. Tidak semua sholat itu boleh dijamak. Sholat boleh dijamak karena sebab-sebab tertentu. Nah, sebabnya itu satu, kita dalam perjalanan jauh atau minimal 81 km. Nah, jadi kita diperbolehkan untuk jamak. Terus yang kedua, perjalanan bukan untuk maksiat. Nah, kalau perjalanannya jalan-jalan atau dengan jalan-jalan yang tidak bermanfaat, nah itu
tidak diwajibkan untuk sholat jamak ya. Kalau kita mau berziarah atau kita mau bersilaturahmi kepada nenek kita, kepada orang tua kita atau kepada teman kita, nah itu diperbolehkan untuk jamak, tapi dengan syarat perjalanan kita harus minimal 81 km. Yang ketiga, dalam keadaan membahayakan. Nah, dalam keadaan membahayakan ini seperti ada hujan lebat, nah terus ada perang, terus kalau kita semisal sakit atau semisal ada badai juga, nah seperti itu. Yang terakhir, ketika kita melakukan haji, nah itu diperbolehkan ya. Sesungguhnya Rasulullah menjamak sholat maghrib dan isya di Musdalifah saat beliau melaksanakan haji wada. Nah dulu Nabi Muhammad pernah melaksanakan sholat jamak juga, seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi pembelajaran fikih yang membahas tentang sholat jamak. Nah cukup sekian ya teman-teman. Nanti semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan fikih selanjutnya. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua, buat teman-teman semua, dan buat kita semua. Nah nanti Ustadzah Farah kasih tugas ya, nanti tugasnya dikerjakan, kemudian tugasnya di-share atau dikirimkan ke WhatsApp melalui WA-nya Ustadzah Farah ya. Terima kasih semuanya, mohon maaf bila banyak kesalahan yang ada di video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.